Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari, nomor induk mahasiswa 19.3.002, Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS perpajakan. Yaitu perpajakan PPh pasal 21 dan 23. Yang pertama yaitu peraturan perpajakan PPh pasal 21 dan 23, yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 21, kawin anak dua dan biaya jabatan pada asuransi yang dibayarkan sendiri maupun perusahaan. Yang ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 23 atas pembayaran dividen. Yang keempat yaitu hambatan rencana APBN. Yang pertama yaitu peraturan perpajakan PPh pasal 21 dan 23. Terdiri dari pengertian, konsep, wajib pajak, objek, tarif pajak, dan pelaporan pajak. Pengertian PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 23 ada pajak dikenakan untuk penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotongkan pada PPh pasal 21. Konsep pajak PPh pasal 21 menurut Undang-Undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, maka transaksi jasa yang dibayarkan kepada BP pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 21. PPh pasal 23 jika transaksi jasa dibayarkan kepada WP badan dalam negeri maka termasuk objek PPh pasal 23. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah karyawan, penerima pesangon, pensiun, tunjangan, dan jaminan hari tua, ahli waris, dan WP kategori bukan karyawan yang menerima penghasilan sehubungan pemberian jasa. Pajak PPh pasal 23. Untuk wajib pajak PPh pasal 23 dibagi menjadi dua, yaitu pihak pemotong seperti badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, WP pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Perpajakan. Yang kedua yaitu dipotong. Pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Objek pajak PPh pasal 21 yang pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu laba usaha. Objek pajak PPh pasal 23 yang pertama yaitu passive income, terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga yaitu jasa tertentu. Tarif pajak PPh pasal 21 yang pertama yaitu penghasilan di bawah 50 juta per tahun, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 5%. Penghasilan 50 sampai 250 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 15%. Yang selanjutnya yaitu penghasilan 250 sampai 500 juta per tahun akan dikenakan pajak 25%. Untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun akan dikenakan pajak 30%. PPh pasal 23 yang pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen dan hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa konsultan. Yang keempat yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK/PMK/2015. Pelaporan pajak. Meskipun dipotong tiap bulan oleh perusahaan, PPh 21 dilaporkan setiap tahunnya dengan batas pelaporan maksimal akhir bulan Maret tiap tahun. Sedangkan untuk PPh 23 harus dilaporkan setiap bulannya oleh pemerintah oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23 dan paling lambat dilaporkan setelah tanggal 20 sebelum bulan terutang PPh 23. Yang kedua itu perhitungan PPh pasal 21 dengan ketentuan kawin anak dua dan biaya jabatan ada asuransi yang dibayarkan sendiri atau perusahaan.
Agus merupakan karyawan tetap di PT Jaya. Agus menikah dikaruniai 2 anak, gaji sebulan Agus 11 juta. PT Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Premi JKK 0,24%, JK 0,3%, JHT-nya 2% dan JP-nya 1%. Hitunglah PPh pasal 21 Agus. Di sini dapat dilihat ya. Jadi total gaji brutonya itu 11.059.400 rupiah. Untuk pengurangannya yaitu dikurangi 5%, dikalikan gaji bruto, dikurangi lagi JHT-nya 2% sebesar 225.000, JP-nya 1% sebesar 110.000. Jadi penghasilan itu per bulannya yaitu 10.176.430 rupiah. Penghasilan neto per tahun tinggal dikalikan 12, jadi totalnya 122.117.160 rupiah. Dikurangi PTKP dari wajib pajak sendiri yaitu 54 juta, status menikah 4.500.000, kawin anak 29 juta. Jadi total PKP-nya yaitu 54.617.160 rupiah. PPh pasal 21 dalam 1 tahun yaitu 5% dikalikan PKP, jadi totalnya 2.730.858 rupiah. Untuk PPh pasal 21 dalam 1 bulan yaitu dibagi PPh pasal 21 dalam 1 tahun dibagi 12, yaitu totalnya 225.600. Yang ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 23 atas pembayaran dividen. Pada 10 April 2019, PT Makmur mengumumkan akan pembagian dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Jaya sebesar 40 juta yang dilakukan penyertaan modal sebesar 15%. PPh pasal 23-nya adalah 15% kalikan 40 juta yaitu 6 juta saat terutang. Akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 30 April 2019 saat penyetoran paling lambat 10 Mei 2019. Yang keempat yaitu hambatan target pajak Indonesia dari rancangan APBN. Yang pertama itu program perpajakan yang tidak efektif, kedua SDM perpajakan yang masih sangat kurang, yang ketiga tingkat kepatuhan tidak ada peningkatan, yang keempat kebijakan pajak pro pebisnis, yang kelima inefisien dan tidak efektifnya realisasi fiskal. Terima kasih, semoga PPT ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.